Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 12, kita ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke ujian semester minggu depan, kita akan bahas materi yang terakhir di minggu yang sekarang. Untuk pertemuan minggu sekarang, kita akan bahas materi yang berjudul Penegakan Hukum di Indonesia. Bagaimana proses penegakan hukum di Indonesia? Sudah adilkah? Sudah berjalan dengan baikkah? Mari kita bahas materi ini. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama di faktor-faktor penegakan hukum, yang pertama yaitu faktor hukumnya itu sendiri. Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum, akan semakin sukar menegakkannya. Seperti contoh, jika hukumnya itu baik, tidak berat sebelah, tidak memihak orang yang kaya, tidak memihak orang pejabat, maka akan baik pula penegakannya. Tetapi sebaliknya, jika penegakan hukum berpihak kepada orang yang kaya, para pejabat, maka akan semakin sulit untuk menegakkannya. Ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah akan mengakibatkan sukar untuk menegakkan hukumnya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi di sini ada orang-orangnya atau ada lembaga-lembaga yang melaksanakan penegakan hukum. Semakin baik orang-orang atau lembaga tersebut, maka penegakan hukumnya akan semakin baik pula. Di sini saya ngambil satu contoh yaitu kepolisian. Semakin baik kepolisian dalam menegakkan hukum, maka hukum tersebut akan semakin baik pula. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan wewenangnya. Banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan, yaitu seperti contoh menilang di jalan tanpa ada surat tugas, memberhentikan orang, dan banyak sekali yang dilakukan oleh polisi-polisi atau oknum-oknum kepolisian. Yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Di sini juga ada banyak. Saya ambil satu contoh, yaitu tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Orang yang akan menegakkan hukum jika tidak mempunyai pendidikan yang sesuai dengan background pekerjaannya, tidak mempunyai keterampilan, sangat mustahil orang tersebut akan bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Seperti contoh, orang yang bekerja di bank, maka dia punya basic tentang akuntansi. Orang yang bekerja di supermarket, swalayan, maka dia punya backgroundnya adalah pemasaran. Sama dengan orang yang bekerja di dalam hukum, maka background dia atau pendidikan dia adalah minimal sarjana hukum. Itulah faktor sarana atau fasilitas. Yang berikutnya adalah faktor masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Di sini faktor masyarakat. Jadi di teks tersebut dikatakan semakin baik kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menjalankan faktor atau proses hukum tersebut. Jadi balik lagi kepada kita adalah sebagai masyarakat atau sebagai warga negara Indonesia, sadarkah kita bahwa sehari-hari hidup kita harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Salah satu contoh, jika kalian pergi kemana-mana mengendarai sepeda motor, maka hal yang sangat penting yang harus kalian pakai adalah helm dan membawa STNK. Jika orang tersebut sadar akan peraturan tersebut, maka akan mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh negara. Jadi proses hukum akan semakin mudah. Kepolisian tidak perlu lagi repot-repot menegur atau memberhentikan orang yang sudah taat terhadap hukum atau sudah sadar terhadap hukum. Tapi sebaliknya, jika makin banyak orang yang tidak sadar terhadap hukum, pakai motor, tidak mengendarai motor, tidak pakai helm, tidak bawa STNK atau bonceng bertiga, maka akan semakin rumit atau banyak pula pekerjaan kepolisian untuk mengamankan, untuk menyadarkan masyarakat yang belum taat terhadap hukum. Lalu ada faktor kebudayaan. Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang dimaksud. Jadi, hukum itu harus dibuat, harus disusun sesuai dengan kebudayaan di masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Dan saya yakin hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada istilah hukum terlalu memberatkan masyarakat Indonesia, karena proses pembuatan hukum itu sudah melalui tahap pengkajian.
Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu good governance. Di sini ada pengertian good governance, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Ini pengertian good governance bisa kalian lihat di dalam buku paket PPKN yang kalian miliki. Di situ ada pengertian good governance dan contoh-contohnya. Di sini akan saya sebutkan ada 10 prinsip good governance. Saya ulangi, 10 prinsip good governance. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, daya tanggap. Yang keempat, profesionalisme. Kelima, efisiensi dan efektivitas. 6, transparansi. 7, kesetaraan. 8, wawasan ke depan. 9, partisipasi. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum. Anak-anak, itulah 10 prinsip good governance yang harus kalian catat, harus kalian pelajari. Selain 10 good governance, tadi juga ada materi yang selesai dibahas. Silakan kalian catat, kalian pelajari materi ini untuk persiapan kalian ujian nanti. Anak-anak, materi untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.